Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di YouTube dan di channel masih seputaran informasi kesehatan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Simak terus video ini sampai selesai, dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini silakan klik subscribe-nya dan tekan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video update lainnya. Bagi kawan-kawan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik teman-teman, sebelum kita bahas jenis-jenis tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, saya sampaikan terlebih dahulu definisi dari puskesmas. Menurut Permenkes nomor 43 tahun 2019, puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Berdasarkan kategori puskesmas, puskesmas dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, puskesmas kawasan perkotaan, yaitu yang berada di kota-kota atau di kota-kota besar. Kemudian puskesmas kawasan pedesaan. Kemudian puskesmas terpencil dan puskesmas kawasan yang sangat terpencil. Ada juga berdasarkan kemampuan pelayanannya, puskesmas dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, puskesmas non-rawat inap. Yang kedua, puskesmas rawat inap atau puskesmas perawatan. Puskesmas rawat inap adalah puskesmas yang menyediakan tempat tidur di puskesmas kawasan terpencil maupun puskesmas yang sangat terpencil, yang biasanya jauh dari jangkauan rumah sakit. Pelayanan yang diberikan di puskesmas perawatan yaitu selama 6 hari kerja, namun pelayanan IGD-nya berlangsung selama 24 jam. Biasanya jumlah bed yang tersedia di puskesmas perawatan hanya maksimal 10 bed yang terdiri bed anak-anak, dewasa, pria maupun wanita, dan termasuk bed untuk pelayanan persalinan. Puskesmas biasanya memiliki beberapa jejaring. Yang pertama yaitu puskesmas keliling. Tentu puskesmas keliling ini yaitu menyesuaikan dengan medan. Kalau di daerah laut mungkin dengan kapal, kemudian di daratan yaitu menggunakan kendaraan roda 4. Tujuan dari puskesmas keliling yaitu untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Kemudian kedua yaitu puskesmas pembantu atau yang lebih dikenal dengan pustu. Dibangun di tengah-tengah masyarakat yang jauh jangkauannya ke puskesmas induk atau ke puskesmas perawatan. Puskesmas perawatan juga didukung oleh puskesmas pembantu atau lebih dikenal dengan sebutan pustu. Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana, melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil. Kemudian puskesmas keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan guna menunjang mobilitas kegiatan-kegiatan puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh jangkauan rumah sakit atau puskesmas yang rawat inap. Kemudian ada bidan desa. Bidan desa juga termasuk jejaring puskesmas perawatan. Bidan desa adalah tenaga bidan yang ditempatkan di desa dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan puskesmas. Kemudian posyandu. Posyandu adalah merupakan kegiatan keterpaduan antara puskesmas dan masyarakat di tingkat desa yang diwujudkan dalam bentuk pos pelayanan terpadu. Nah, posyandu ini teman-teman biasanya itu dibentuk dan digagas oleh desa. Jadi posyandu ini murni milik desa, bukan milik puskesmas. Tapi posyandu ini tetap mendukung kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas. Secara garis besar, puskesmas melaksanakan 2 upaya kesehatan di puskesmas. Yang pertama, upaya kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua, upaya kesehatan perorangan. Upaya kesehatan masyarakat dibagi menjadi 2, yaitu upaya kesehatan masyarakat esensial, terdiri dari upaya promosi kesehatan, upaya kesehatan keluarga, upaya kesehatan lingkungan, upaya kesehatan gizi, dan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.
Kemudian upaya pengembangan. Bersifat inovatif, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan atau kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia. Kemudian upaya kesehatan perorangan yang terdiri dari rawat jalan, yaitu kunjungan sehat maupun kunjungan sakit di puskesmas, kemudian pelayanan upaya gawat darurat, kemudian upaya pelayanan persalinan normal, upaya pelayanan perawatan di rumah, kemudian upaya rawat inap sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Dalam melaksanakan kegiatan UKM dan UKP, Puskesmas menyelenggarakan kegiatan manajemen puskesmas, pelayanan kefarmasian, pelayanan perkesmas, pelayanan laboratorium medik dasar, dan kunjungan keluarga. Kunjungan keluarga ini lebih dikenal lagi dengan program PISPK, Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga. Jenis-jenis tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Yang pertama dokter, yaitu dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan. Bidan dibagi menjadi dua, yaitu bidan koordinator yang di puskesmas, kemudian bidan desa ditugaskan di desa wilayah binaan puskesmas. Kemudian tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, kemudian tenaga sanitasi lingkungan, kemudian tenaga nutrisionis atau yang lebih dikenal tenaga gizi, kemudian tenaga apoteker atau tenaga teknis kefarmasian, kemudian tenaga ahli teknologi laboratorium medik. Dalam kondisi tertentu, puskesmas juga dapat menambah tenaga lain seperti tenaga terapis gigi dan mulut, tenaga epidemiolog kesehatan, tenaga entomolog kesehatan, tenaga perekam medis, dan tenaga informasi kesehatan lainnya sesuai kebutuhan puskesmas. Kemudian di puskesmas juga terdapat tenaga non-kesehatan. Jadi basicnya bukan dari latar belakang pendidikan kesehatan, seperti sopir ambulan, kemudian OB atau cleaning service, kemudian satpam, kemudian ada juga bagian administrasi keuangan atau tenaga kegiatan operasional puskesmas lainnya. Itulah teman-teman jenis-jenis tenaga kesehatan secara umum yang ada di puskesmas. Mungkin ada masukan dan kritik dari teman-teman untuk video ini dan video-video kita selanjutnya. Kami persilakan untuk teman-teman menyampaikan komentarnya di kolom komentar. Demikian video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah subscribe dan menonton video ini. Tetap jaga kesehatan Anda dan patuhi protokol kesehatan. Salam sehat.